wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sabrina Alivia Zahra dengan akhiran NIM 049. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang etika aparat penegak hukum dan kepercayaan publik dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum kita mulai, kalian udah pada tahu belum apa itu aparat penegak hukum? Nah, aparat penegak hukum adalah lembaga atau pihak yang bertugas menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan serta memastikan bahwa aturan perundang-undang dipatuhi oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, yang termasuk aparat penegak hukum antara lain yaitu yang pertama, yaitu Polri, atau disebut juga dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, tugas Polri itu menangani penyelidikan, penyidik, penjaga kejahatan, dan ketertiban umum. Nah, yang kedua ada kejaksaan. Nah, jaksa ini berwenang melakukan penuntutan, pengendalian proses perkara pidana, dan menjalankan keputusan pengadilan. Nah, yang ketiga ada hakim atau pengadilan. Nah, tugas hakim ini menyelesaikan sengketa dan memutuskan perkara berdasarkan hukum. Dan keempat ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tugasnya penindakan dan pencegahan korupsi. Nah, KPK ini khusus untuk tindak pidana korupsi aja ya. Dan yang kelima ada advokat atau pengacara. Nah, walaupun advokat ini bukan lembaga negara, tapi advokat juga termasuk dalam sistem peradilan karena berperan membela hak hukum warga. Nah, kalian udah pada tahu kan apa itu aparat penegak hukum? Sekarang giliran aku akan menyampaikan etika aparat penegak hukum dan kepercayaan publik dalam perspektif Pancasila. Nah, aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Kepercayaan publik terhadap mereka sangat ditentukan oleh bagaimana mereka bertindak sesuai nilai moral, profesionalitas, dan prinsip Pancasila sebagai etika bangsa dan bernegara. Etika aparat penegak hukum dalam perspektif Pancasila, yang pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang pertama, mengedepankan integritas kejujuran dan menjauhi korupsi. Dan yang kedua, menjaga nilai moral etika dalam setiap tindakan karena merasa diawasi oleh nilai ketuhanan. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Nah, kita masuk ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kita harus memperlakukan setiap orang secara manusiawi tanpa kekerasan berlebihan dan diskriminasi. Nah, dan juga jangan lupa menghormati hak asasi manusia dalam proses penyelidikan dan penyidik hingga penahanan. Nah, kita masuk yang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, dalam sila ketiga ini, kita harus menjaga institusi agar tidak menimbulkan perpecahan sosial dan menegakkan hukum secara adil hingga tidak muncul polarisasi dan konflik antar kelompok. Sikap netral dalam penanganan kasus, terutama melibatkan kepentingan politik. Nah, dan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam sila keempat ini, kita harus bersikap transparan dan akuntabel dalam proses penegakan hukum, menghargai aspirasi masyarakat dan membuka ruang dialog ketika ada kritik politik, menggunakan kewenangan secara bijak, bukan represif atau semena-mena. Kita masuk ke dalam Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila kelima ini, kita harus menjamin bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu atau equality before the law. Nah, dan juga mencegah praktik hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan memastikan hasil penegakan hukum memberikan rasa keadilan yang merata di masyarakat. Nah, itu tadi etika aparat penegak hukum dalam perspektif Pancasila. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Yang pertama, aparat bekerja profesional dan tidak memihak, kecuali muncul jika proses penegak hukum transparan dan tidak diintervensi kepentingan tertentu. Nah, yang kedua, tidak ada korupsi, suap, atau penyalahgunaan wewenang. Nah, yang kedua, tidak ada korupsi, suap, atau
tindakan penyimpangan aparat langsung menurunkan kepercayaan publik. Dan yang ketiga, aparat menjunjung HAM dan etika profesi. Nah, sikap ramah, humanis, dan mati warga meningkatkan legitimasi moral aparat. Terakhir, saya akan menyampaikan hubungan etika aparat dan kepercayaan publik. Etika itu menentukan perilaku aparat. Aparat menentukan citra lembaga. Nah, citra lembaga ini menentukan juga tingkat kepercayaan publik. Adapun dampak positif jika aparat beretika, yaitu yang pertama, masyarakat percaya pada hukum, dan yang kedua, tercipta stabilitas sosial, dan yang ketiga, negara berjalan dengan efektif. Nah, sebaliknya, jika aparat tidak beretika, maka muncul ketidakpuasan dan ketidakpercayaan, dan yang kedua, potensi konflik meningkat, dan yang ketiga, hukum kehilangan legitimasi. Nah, cukup itu saja yang saya sampaikan. Selebihnya, mohon maaf jika ada salah kata saya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.